Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi kita untuk pagi hari ini. Kita memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kita bersama. Jadi untuk itu saya rindu mengajak saudara-saudari bersama datang kepada Tuhan di dalam doa kita, mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Jadi Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Tuhan yang menopang kehidupan kami, baik di dalam keadaan apapun, Tuhan itu tetap setia bersama-sama dengan kami. Jadi terima kasih Bapa. Dilayaklah namamu, ditinggi, diagungkan di dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Nah, saudara, sebelum kita membaca dari bagian Alkitab yang kita pilih untuk hari ini, jadi saya rindu dan sekali lagi mengajak saudara-saudari mempersiapkan diri kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk itu saya mengajak saudara-saudari ini sebagai doa dan persiapan hati kita menaikkan penyembahan ini yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Nah, saudara dan saudari, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15, 16 dan 17. Nah, begini bunyinya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya hanya memberi beberapa perkara yang ringkas saja manfaatnya ketika saya dan saudara membaca Alkitab. Nah, yang pertama yang terdapat di dalam ayat 15 itu, di sana kita melihat bahwa ketika kita membaca Alkitab, pembacaan itu sendiri yang memberikan kepada kita, menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, itu berarti apabila saya dan saudara membaca Alkitab, kita akan menemukan jalan keselamatan yang benar, yang pasti. Temukan semua itu di dalam Alkitab. Jadi oleh itu saudara-saudari, dalam pertemuan kita yang sebelumnya, saya mencadangkan supaya saudara-saudari memiliki Alkitab masing-masing untuk dibaca, untuk direnungkan, untuk dimengerti, untuk dipelajari, untuk didalami. Karena satu perkara yang ada di dalam Alkitab yang saya dan saudara baca, kita akan dituntun untuk menemukan jalan keselamatan yang benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang terdapat di dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara-saudari, dengan kata singkat bahwa ketika kita membaca Alkitab kita akan dibentuk. Karenanya di dalam Alkitab itu banyak pengajaran-pengajaran yang cukup berguna, yang cukup berarti untuk kita manusia. Makanya di sana itu banyak bahan-bahan yang mengajar kita yang terdapat di dalam kitab. Di sana juga kita akan melihat mana perkara yang betul, yang baik, yang salah, dan yang benar juga terdapat di sana. Jadi kita diberi cermin. Dia menunjukkan kepada kita mana yang baik, mana yang tak baik, mana yang salah, mana yang betul. Nah, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, sekali lagi saya mengingatkan bahwa Alkitab itu mempunyai daya pembentukan diri pribadi seseorang, baik dari karakter kita, pola pikir kita, emosi kita. Alkitab ketika kita membacanya, dia mempunyai daya pembentukan.
yang sangat istimewa. Jadi makanya saudara, jangan lupa dan jangan buang waktumu untuk perkara yang tidak berguna. Tetapi kalau engkau punya waktu yang banyak, silakan baca Alkitabmu. Nah, kenapa saudara? Karena setiap apa yang berlaku di dalam kehidupan kita manusia itu adalah terjadi karena sikap kita, pola pikir kita, karakter kita, baik buruk yang terjadi, itu semua karena kita. Makanya di mana banyak keburukannya, di mana banyak kelemahannya, di sanalah diperlukan kuasa pembentukan. Jadi yang mutlak, yang berkuasa, yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, yang terakhir saudara, ayat yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah saudara, dengan membaca Alkitab, kita akan menemukan arti sebenarnya sebuah kehidupan yang sebenar-benarnya. Bahwa sebenarnya kita manusia ini dipersiapkan dan dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Makanya itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita, untuk menyatakan kebaikan. Jadi apapun masalah pada hari ini di dalam dunia ini, semuanya adalah karena kita sendiri. Jadi perlu kita kembali kepada Alkitab supaya kita dibentuk, supaya ada pembaharuan yang boleh berlaku. Jadi saudara, ini yang terdapat di bahagian ini. Jadi kita akan menemukan hal yang lebih banyak ketika kita menghabiskan Alkitab kita itu, bahkan berulang-ulang di dalam kehidupan kita selagi masih punya waktu. Alkitab tetap membuat kita menemukan banyak kebenaran-kebenaran, rahasia-rahasia yang mungkin selama ini sangat dicari oleh manusia. Manusia berlomba-lomba ke sana ke sini mencari kebenaran Tuhan, mencari arti hidup. Saudara, saya ingin sarankan, miliki Alkitabmu dan bacalah. Karena di dalam Alkitab Tuhan berbicara. Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan jalannya, Tuhan menyatakan pikirannya kepada manusia. Nah, oleh itu saudara-saudari, ambillah Alkitabmu secara pribadi. Downloadlah Alkitabmu secara pribadi. Luangkanlah masamu. Biar 1 menit engkau tetap akan menemukan artinya di dalam kehidupanmu secara pribadi. Nah saudara-saudari, firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita bersama pada pagi hari ini sampai di sini. Dan sebelum kita berakhir, saya rindu untuk mengajak saudara-saudari bersama untuk berdoa. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih firman-Mu yang sudah kami renungkan sebentar tadi. Jadi kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap pribadi kami, dimanapun kami di seluruh dunia ini, yang mendengarkan kabar ini pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, buka jalan. Kami mungkin tidak mengerti apapun kesulitan yang dialami oleh setiap orang untuk mendapatkan Alkitab mereka, firman Tuhan. Kami berdoa, kuasa-Mu, kemurahan-Mu Tuhan akan menolong mereka untuk menemukan kebenaran-kebenarannya yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan berikan kepada kami. Jadi makanya Tuhan Yesus, ketika setiap pribadi berinisiatif untuk membaca, memberikan waktu mereka untuk membaca, Tuhan berbicaralah kepada setiap pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan
kehidupan kami bersama sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Baik saudara kami yang sedang bekerja sekalipun, baik mungkin ada saudara-saudari kami juga yang di dalam keadaan yang kurang sehat, yang sedang mengalami masalah yang mungkin kami tidak tahu. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh dengan wibawa, penuh dengan hikmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih. Tuhan, kami mengangkatkan satu persatu kami ke dalam tangan-Mu, supaya yang memerlukan jawaban, Tuhan akan menjawab. Yang memerlukan kesehatan, Tuhan akan memulihkan kesehatan mereka. Jadi Tuhan Yesus, apapun yang mungkin kami tidak sebut dengan sempurna pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau bekerja. Engkau menunjukkan belas kasihan-Mu kepada setiap orang yang memanggil nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini. Sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.